Nah itu, setahu saya dari sisi keluarga, dari orang tua saya, dari nenek moyang saya, dasarnya dari Pagaruyung, asal Pagaruyung, pindah ke Batubara mencari tanah bertuah untuk bisa bercocok tanam. Dari dibawa oleh Muhammad Sari Lendang, itu dari mama. Dari ayah saya, dari Trengganu, yaitu negeri Seberang. Maka dari sisi keluarga yang saya tahu. Nah, di sini yang mau saya tanya, supaya di Rempang sana pun begitu juga. Orang itu kan tahu asal-muasal dari Riau, dari kerajaan Riau. Nah, di situ aja lah yang mau saya sampaikan. Kira-kira asal-muasal Melayu yang ada di Kabupaten Batubara ini asalnya dari mana? Itu aja lah, Abang Dan. Ya, terima kasih. Bagus sekali ini pertanyaannya, ini penting ya bagi kita semua. Jadi saya memang bukan pakar sejarah, tapi pernah mengikuti seminar sejarah tentang sejarah kedadukan ataupun kerajaan ataupun kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Timur, khususnya di Kabupaten Batubara. Dan yang terakhir itu dilaksanakan pada tanggal 14 Maret atau sebelum puasa, itu di Grand Malaka dengan menghadirkan pakar sejarah yaitu Bapak Profesor Juan Azari dari Unimed, kemudian sejarawan dari Siak Riau, kemudian Datuk Johar Arifin, anggota DPR RI, yang digagas oleh LAM, Lembaga Adat Melayu Batubara. Nah, di dalam forum itu dijelaskan oleh Pak Iwan Azari bahwa sejarah itu ada dua. Yang pertama, tradisi lisan. Apa itu tradisi lisan? Yang diceritakan turun-temurun, bisa didukung oleh bukti ataupun tidak, dan diyakini menjadi suatu informasi yang bermanfaat, dituliskan ataupun tidak. Contohnya tadi, abang udah mendapatkan tradisi lisan dari keluarga kita ini dari Pagaruyung atau Unyang gitu, mak dari Trengganu. Tapi apakah itu benar atau tidak? Jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Karena keberadaannya itu adalah 1700 sebelum kedatangan residenan Batubara yang disusun oleh kolonial Belanda waktu itu. Itu adalah yang pertama. Jadi kalau mengenai tradisi lisan, itu pembuktiannya harus dibuktikan dengan cagar budaya, kemudian batu nisan, kemudian bukti-bukti otentik sejarah peninggalan, dan catatan-catatan. Itu adalah tradisi lisan. Kemudian yang kedua adalah sejarah yang ditulis berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan sejarah atau disebut dengan metode riset sejarah. Nah, untuk metode riset sejarah itu tidak bisa mendengarkan tradisi lisan, tapi dia berdasarkan bukti yang ditemukan. Apa itu? Dokumen yang berasal dari negara Belanda. Kenapa di negara Belanda? Karena memang Belanda lah yang menuliskannya. Bayangkanlah negara kita ini kalau tidak ditulis Belanda, tak tahu kita bagaimana kewilayahan Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, dan bagaimana kejadian yang disampaikan oleh Adinda tadi dari pengacara lawyer tentang hak-hak adat, hak-hak wilayah, dan hak tanah. Nah, di dalam forum seminar itu disampaikan oleh Profesor Iwan Azari pada tahun 1600 datang seorang gubernur Inggris, ya kan? Dia berdatang dan berkunjung ke suatu negeri yang disebut dengan Batu Bahara. Koinnya, bukan Batu Bawong. ada koinnya juga. Hah? Ada koinnya waktu semalam. Dan ditemukanlah koinnya di daerah sini katanya. Waktu menggali sungai ada dapat koin itu kalau di YouTube ada koin Batu Bawong. Jadi Batu Bahara. Nah, di dalam koin Batu Bahara ini dibawa oleh Pak Iwan Azari ke Malaysia, ke negeri Kedah. Ternyata di sana ditemukan koin yang sama, yang mana negeri Kedah dengan Batu Bara itu sudah berdagang pada tahun 1600.
dan di situ ditulis Kesultanan Batu Bahara. Nah, kenapa Kesultanan Batu Bahara itu tidak wujud sampai sekarang? Seperti Kesultanan Delhi wujud, Serdang, Langkat, Asahan, ya kan, Kuala, Kota Pinang. Tapi di Batu Bara dia tidak wujud, dia yang ada kedatukan. Ada analisa para sejarawan mengatakan bahwa pada saat itu era dari 1600 sampai 1800 Batu Bara itu terputus kedatukannya karena adanya peperangan besar di Selat Malaka yang mana Batu Bara turut membantu kejatuhan Malaka oleh Portugis. Itulah menurut versi dari Bapak Profesor Iwan Azari. Jadi kalau menurut Profesor Iwan Azari, orang Batu Bara ini bukan dari Siak ataupun Pagaruyung, tapi memang udah ada orang Batu Bara di sini. Orang Batu Bara yang belum dicatatkan oleh Cornell, yaitu gubernur dari Inggris di bawah tahun 1600. Jadi sebelum kedatangan saudara dari Siak dan Pagaruyung, itu adalah orang Batu Bara, memang orang asli yang duduk di pesisir Sumatera Pantai Timur, khususnya di sekarang di tempat itu lah, ya kan. Nah, kemudian dari sejarawan Siak, dia membuka catatan yang ada di Arsip Nasional dan di negeri Siak di Riau, dan dia di Kesultanan Siak. Dia menemukan adanya hubungan baik antara Batu Bara dengan bukan Batu Bara, Siak dengan Pagaruyung yang melakukan perdagangan ke satu daerah negeri yang disebutkan adalah negeri Batu Bahara. Di dalam catatan itu dia temukan sama persis yang diceritakan oleh Belanda dengan buku naskah Riau yang Siak yang dicatatkan di Malaysia. Di negeri Malaka ditemukan bahwa terjadinya perdagangan yang sangat baik antara kerajaan Pagaruyung, Siak dan Batu Bara yang mengakibatkan terjadinya perkawinan antara orang-orang saudagar Pagaruyung dengan orang tempatan di Batu Bara. Mungkin itu tadilah yang menjadi cerita tradisi lisan, sehingga kita sebahagian itu mengatakan bahwa kita ini berasal dari Pagaruyung. Boleh aja, karena generasi ketiga, keempat, kelimanya itu kan udah datang saudagar tadi, udah menikah di sini, sehingga menjadilah kita ini menjadi pertautan yang kuat dengan Pagaruyung. Di dalam tradisi lisan yang diceritakan kita berasal dari Pagaruyung itu banyak kesamo. Dari cakap aja kan, Delhi, Serdang, Badagai, itu sama kita nggak sama, ya kan? Kita dengan Tanjung Balik, dengan Pagaruyung, dengan Minang, kita logatnya hampir sama. Kemudian dari penamaan nama daerah kita pun sama. Kita 50, di sana 50 Kutu, itu ada tanah datar, di sana pun ada tanah datar juga, ya kan? Kemudian kita pun ada juga Kodai Siangam, di sana pun ada Kampung Siangam juga. Jadi ada beberapa kesamaan yang dengan masyarakat turun-temurun diyakinilah bahwa nenek moyang kita itu berasal dari sana. Tapi belum ditemukan oleh Pak Iwan Azari, Profesor Iwan Azari. Dia kuliahnya di Belanda, S3-nya di Jerman. Jadi dia memang bidang sejarawan Indonesia, dan dia meneliti khusus Kerajaan Melayu Pantai Timur. Dia tidak menemukan batu bara yang kosong. Batu bara yang kosong itu maksudnya sama seperti zaman Orde Baru Pak Soeharto, itu ada lahan-lahan yang kosong di Jambi, kemudian di Palembang, yang datang orang transmigrasi dibawa untuk kojo di situ dan tempat di situ. Awalnya itu kosong, hutan, dibersihkan, ditanam sawit, didiami. Tapi kalau untuk batu bara, menurut catatan dia, sebelum kedatangan orang Siak dan orang Pagaruyung ke batu bara, memang masyarakat batu bara itu sudah ada. Cuma bentuk daripada kerajaannya itu tidak berupa kesultanan, tapi kedatukan karena tidak sempat disatukan. Nah, sebetulnya hal ini sama mirip terjadi di Delhi. Di Delhi itu sebenarnya dia yang ada itu adalah kedatukan Sunggal, Kejuruan Percut, Kejuruan Metar, kemudian Kejuruan Patumba atau Sinumba, kemudian 10 Dua Kuta atau Kemparan Perak. Nah,
karena Belanda ini sulit bernegosiasi dengan para datuk-datuk yang banyak ini, maka disatukan, ya, diangkatlah mereka satu keturunan sebetulnya semua, diangkatlah yang tertua dijadikan Sultan Delhi. Jadi Sultan Delhi itu bentukan Belanda. Sebelum Sultan itu adalah datuk-datuk. Nah, itulah yang belum ditemukan apakah batu bara ini ada kesultanannya atau memang dari awal belum sempat disatukan oleh Belanda. Itu yang dapat saya jelaskan. Dan ternyata berbeda batu bara tanah datar sama Gunung Laras dengan Tanjung. Kalau Tanjung dia dari Kota Pinang. Nah, beda lagi dia, jadi dia tidak sama. Itulah Pak. Terus bagaimana sikap kita, sikap awak Pak? Ya tak apa-apa. Kalau memang kita dari keluarga lisan kita mengatakan kita Pagaruyung, tak masalah. Kan itu kan tidak merubah kemelayuan kita, kan gitu kan. Pada hakikatnya Melayu itu adalah selaku suku dan selaku bangsa. Suku apa tuh? Ya kita lah Batubara, Tanjung Balai, Asahan, Delhi, suku Riau, Kepri, Rempang, Brunei, Filipina, Thailand, Patani, itu suku. Tapi kalau bangsa adalah semua yang Islam, ya, beradat istiadat bangsa Melayu. Ya, orang Minang ya orang Melayu, bangsa Melayu. Orang Betawi bangsa Melayu. Kalau suku Betawi, bangsa Melayu. Kalau kita orang Batubara, suku Melayu, Batubara, bangsa Melayu. Jadi seperti itu. Jadi memang di buku kita belum membahas sejarah, kita baru membahas jati diri orang Batubara. Apa jati diri orang Batubara? Yang pertama harus pandai cakap kampung Batubara, cakap Melayu maksudnya. Melayu bukan Melayu umum, Melayu Batubara. Itu yang pertama. Yang kedua harus ada ciri khas yang dia punya di rumahnya. Apakah tanjak, tengkuluk, kain samping, kain tonun, harus ada. Maksudnya kami yang merantau ini, kalau di sini udah pastilah ada semua ya kan. Kami di Medan tuh ada tonun, tak ada, berarti bukan orang batu bawah, bongat, kan gitu kan. Ada itu. Itu yang ketiga, tahu kampung halaman, siapa watuknya, siapa undangnya, siapa silsilahnya. Apakah dia Pagaruyung, Siak ataupun Terengganu atau tak masalah. Yang penting sekarang ini dia adalah orang Batubara. Itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini kok cerita kampung Sodang nih, ya kan? Sambung lagi sahur, ya kan? Besok kan? Buka lagi lapak, ya kan? Tapi memang ini. Mungkin itu agenda moderator. Oke, baik, sebuah penjelasan yang cukup panjang gitu, dan juga butuh waktu yang cukup panjang kalau memang membahas itu dan betul-betul mendapatkan sebuah fakta gitu, karena mungkin saja masih banyak hal-hal yang perlu kita gali terkait dengan sejarah Melayu Batubara dan khususnya penduduk di Batubara gitu.